Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan menyapa kita di minggu pagi hari ini tertulis di buku Rom pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan ayat 30. Berikut firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Ora samanginang. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan topik minggu kita kali ini adalah Roh, karya Allah bagi orang pilihannya. Karya Allah bagi orang pilihannya. Sebagai orang percaya, tentu kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita juga harus mengakui banyak karya Allah yang telah kita terima dalam hidup ini. Apakah itu berkat, atau rezeki, atau kesehatan, atau prestasi, dan lain sebagainya. Itu semua adalah karya Allah yang kita terima dalam hidup ini. Namun, sesuai topik minggu ini, yang dimaksud karya Allah adalah janji karya Allah, yaitu karya keselamatan, karya hidup kekal. Nah, untuk menuju karya keselamatan, tentu kita dipilih, dipanggil, dan diproses. Tidak mudah ya Bapak Ibu, tidak mudah kita nanti menggapai janji keselamatan itu. Tapi kita dipilih dan diproses selama hidup di dunia yang panah ini. Di dalam proses itu Bapak Ibu, tentu kita beragam cara menghadapinya. Prosesnya mungkin hanya ada dua bagian, yaitu suka maupun duka. Selama kita hidup, pasti prosesnya suka maupun duka. Dan itu pasti silih berganti, baik suka maupun duka. Pertanyaannya, bagaimana kita melalui itu semua? Nah, itulah yang akan kita dapatkan melalui nats ini. Sebelum kita mendapatkan janji karya terbesar Allah, yaitu keselamatan, kita harus melalui proses hidup selama di dunia ini. Ada beberapa hal pengajaran melalui nats ini. Yang pertama adalah Roh menopang kita dalam kelemahan.
yang tidak terucapkan dengan kata-kata. Diurupi todi dohita nang pedang taboto ahanatama si pengidoonta. Ayat 26. Coba Bapak Ibu kita review kehidupan kita masa lampau. Ketika kita menghadapi situasi yang paling sulit, ketika kita menghadapi pergumulan yang paling berat, ketika persoalan hidup menerpa kita, mungkin kita tidak dapat mengutarakannya dengan kata-kata. Kita hanya dapat berdoa dan menangis di hadapan Tuhan. Walaupun kita tidak dapat mengucapkan dengan kata-kata pergumulan kita itu, sesungguhnya Roh Allah mengetahui. Ayat 26 tadi ya Bapak Ibu. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Alani borak ni pergumulan ta manginang, alani soson ni persoalan hidupi, ololo dan terdok kita agia. Ya do dia lami hamu suni yang manginang. Ya do hamu tu mata hangis bertangiang. Ya do manginang. Modo soya tu mata hangis bertangiang. Berat tidak kaya hidupi persoalan laborata deh. Jala berat tidak kaya mana mersikat tuntutan. Orang percaya ya harus melalui penderitaan yang sangat sulit. Nah, ketika kita diperhadapkan situasi yang seperti itu, yakin dan percayalah Tuhan mengetahui beratnya pergumulan kita, dan Tuhan bekerja atas hidup kita. Persoalannya adalah apakah kita selalu berserah kepada Tuhan? Apakah kita selalu mengandalkan Tuhan, terutama saat berdoa? Yang kedua Bapak Ibu, di dalam berdoa bisa saja kita mohonkan kepada Tuhan, kita berdoa menurut kita baik, tapi belum tentu menurut Tuhan. Mungkin itu sebabnya kita menganggap doa kita belum dikabulkan Tuhan. Padahal mungkin saja menurut doa kita itu baik, tapi menurut Tuhan belum tentu. Saya kasih analogi Bapak Ibu. Analoginya adalah, katakanlah anak SD. Anak SD meminta sepeda motor kepada orang tuanya. Sebagai orang tua yang bijaksana, tentu tidak memberikan itu. Karena ketika itu diberikan, maka itu akan menjadi malapetaka kepada anaknya. Karena seorang anak SD belum cukup umur untuk berkendaraan. Nah, ketika permohonan si anak SD ini dikabulkan orang tua, maka akan menjadi dampak negatif dalam hidupnya. Mungkin demikian juga kita kepada Tuhan. Bisa saja permohonan kita kepada Tuhan terlalu jauh. Bisa saja permohonan kita menurut kita baik, tapi menurut Tuhan belum tentu. Yang pasti Bapak Ibu, kehidupan kita sekarang adalah yang terbaik untuk kita. Kehidupan yang kita alami sekarang adalah yang terbaik untuk kita. Nah, oleh karena itu ya, untuk anak-anak kami, terutama remaja Poso, ketika permintaanmu tidak dituruti orang tua, yakin dan percayalah itu adalah yang terbaik untukmu. Ada amin remaja Poso?
ketika permintaanmu tidak dituruti orang tua, itu mungkin yang terbaik untukmu. Karena orang tua lebih tahu apa keperluan anaknya. Sama seperti Tuhan. Tuhan juga lebih tahu apa yang perlu kepada umatnya. Nah, oleh karena itu, ini mohon maaf ya anak kami dari Wacana Poso, ketika misalnya permintaanmu itu menurut kamu sudah sangat layak, sudah sangat-sangat baik, tapi itu menurut kamu ya kan. Tapi menurut orang tua belum tentu. Oleh karena itu, sewajarnya, sepatutnya seorang anak harus turut kepada orang tua. Mengapa? Karena orang tua adalah representasi dari Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Hado di begihamu di Wacana Poso hata-bata mendok natoras di bedo di batan dan ida, benar kan? Jadi artinya di titah kelima juga sudah ditekankan bahwa hormatilah orang tuamu. Berarti seorang anak kewajibannya adalah menghormati orang tua. Ketika seorang anak tidak menghormati orang tua, berarti itu sama halnya si anak melawan. Jika tadi orang tua adalah representasi Tuhan, maka ketika seorang anak melawan orang tua, itu sama halnya si anak melawan Tuhan. Itu teh yang lakon nami di Wacana Poso. Iya. Tak pola tu di Wacana Poso tong atau nak kamangin ngati. Menghormati orang tua dia kainnya betong terus muni ya deh. Akainat tapi ikotong do hormat duduk tu akamata kan. Alana amata itu sikak ni Kristus kan. Seorang Kristus sikak ni huriai. Ulu ni huriai kan itu. Nah, jadi terus tu nadak pelato enak kota tu akainat tapi tong do ni. Batu duduk mahamu su amata. Menuju tor bangga tu kita tong amatong kan. Amata pe tong do ni ya deh. Nanti terbangga kita ke ama petong dosoni haholongi mah parsoduk ulun muati haholongi mah kayak nakomu. Ketika kita mengasihi istri, anak dan seluruh keluarga, itu sama halnya dengan mengasihi Tuhan. Molosori haholongi amatai keluargai berarti tang dihaholongi ibadah Tuhan lah kan dus duduna tangan nama orang apa lesera sudi dohona ade dakolan anak kon, dakolan inata, dakolan nama ta sudi, hona do sudi. Alani amanginang marhidi turpugon kita diajari ketika kita menghadapi sebuah pergumulan hebat, persoalan hidup yang sangat-sangat sulit. Yakin dan percayalah bahwa Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Pergumulan hidup, persoalan hidup itu belum akhir. Itu masih awal proses untuk kita menuju keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan, untuk menuju karya terbesar yang dijanjikan oleh Tuhan. Pengajaran yang kedua, Bapak Ibu, Allah mengarahkan segala sesuatu untuk kebaikan. Saluhudo manupak tunadinggan ayat 28. Allah mengarahkan segala sesuatu untuk kebaikan. Molo marsai tiba, baru kebaikan dulu. Molo menghadapi penderitaan tiba, baru kebaikan dulu. Betul, kita sangat menyayangkan penderitaan itu hadir. Tapi yakin dan percayalah bahwa di balik penderitaan itu ada sukacita menanti. Ya. Mungkin ngai hati bagi ilustrasi seorang pendaki gunung. Seorang pendaki gunung pasti dia diproses selama mendaki.
Pasti dia melalui batu-batuan, kerikil, duri, bahkan mungkin licin, kadang terjatuh, kadang jungkir balik mungkin ya. Tapi ketika dia sampai ke puncak gunung, dia melihat begitu indahnya pemandangan. Seakan-akan tidak sebanding dengan penderitaan yang dia lalui. Tadi dia memanginang ayat 18 di doa apostol Paulus, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan yang kita alami sekarang ini sesungguhnya tidak sebanding dengan kemuliaan yang dijanjikan Tuhan, yaitu keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Alania mangina dang tamah kita medili moloro si tahun ini. Dang tamah kita putus asa moloro pergumulan ini. Nah tamah kita berserah kepada Tuhan. Ale Tuhan saat di Roma dari ketika kita mengadakan doa seperti itu, maka roh Tuhan bekerja. Maka torde porbadia mangulu di ngoluta, sehingga kita dimenangkan untuk menggapai keselamatan besok. Bapak Ibu Saudara, terkadang karena mengenang molo jujur kita dalam menghadapi hidup pun, kita harus dipata nambah baik kita dalam gali. Itu ya mengenang kita harus dipata. Moloro persoalani saya fokus sama kita biji. Saya holani mata ingot ate. Beban sawat di dunia beban nang kolaborasi. Alai ala satu terus taingot di bebani saya terus taingot, maka makin berat rasanya. Walaupun sebenarnya beban itu sama. Saru baru yang mengenang molo ku analogihun mengangkat beban soalon tadi ini paling bebannya 1 kilo atau 2 kilo. Saya angkat 5-10 menit mungkin saya tahan. Tapi ketika saya pegang sampai berhari-hari, saya tidak akan tahan. Songoni manang beban ini ngudut tau nama mina. Molo saya holat tusido pikirat ka, molo saya holan ido taingot, yakin dan percayalah kita akan menjadi down. Alai molo talepas sunate, tapi beban ini kita lepaskan. Melalui apa Bapak Ibu? Lepaskan, serahkan kepada Tuhan. Saguru di homa Tuhan ngulukon. Ketika itu yang terjadi, maka yakin dan percayalah roh Tuhan bekerja dan kita akan naik kelas. Itu naik kelas dulu kita mengenang. Setiap kita memenangkan pergumulan hidup, maka kita naik kelas. Sampai nanti ke kelas yang paling akhir, yaitu keselamatan yang dijanjikan atau karya terbesar Allah, yaitu keselamatan hidup selama-lamanya. Yang terakhir Bapak Ibu, kita telah dipilih Allah untuk menjadi serupa dengan anaknya yang telah dipermuliakan. Ayat 29 sampai 30. Naung ditoro dia batado hita asagabe tudus songon anaki marhamuliau. Kita telah dipilih Allah dan diproses Allah untuk menjadi serupa segambar dengan Yesus. Udah mungkin amang situ ada bisa rupa do tuat Yesus kita colma do kan? Itu teh mangena? Iya betul. Kita tidak mungkin bisa serupa sesempurna Yesus, tapi kita harus juga rindu dengan kesempurnaan. Atau molo naing terus doa be kita songo tuat Yesus. Tidak mah proses ibadah selama di Portigio. Mari kita lihat proses Yesus selama di dunia ini, yang terutama adalah proses penderitaan. Itu kan namanya molo nang sagong berdohita do Yesusi
atong rade mahita diproses melalui penderitaan. Karena Tuhan Yesus juga sudah melalui proses itu, dan sekarang dia dipermuliakan di sebelah kanan Allah. Allah nima asal yang soal ibadah dulu tersebut naik dipermuliakan di hari perbudi. Untuk itu Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk mengeluh. Tidak ada alasan bagi orang percaya untuk putus asa, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan itu semua. Dan adong bi alasata dang porsia itu Tuhan Yesus. Alana Yesus doha muluani, maka kita harus percaya. Jika manusia hanya menginginkan hidup, maka percayalah kepada Yesus, karena Yesus adalah kehidupan. Jika manusia takut kepada kematian, maka percayalah kepada Yesus, karena Yesus mengalahkan kematian. Alanima manginang, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk mengeluh dalam menghadapi pergumulan, karena Tuhan Yesus sudah menggaransi keselamatan. Nggak dijamin keselamatan manginang. Walaupun seberat apa tantangan kita dalam hidup ini, seberat apapun kesulitan kita dalam hidup ini, yakin dan percayalah bahwa garansi keselamatan telah kita terima pada hari esok. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, mengingatkan kami agar kami selalu berserah kepada-Mu, agar kami selalu mengandalkan Engkau. Maafkan kami Tuhan yang terkadang mengandalkan akal pikiran kami, mengandalkan kepintaran kami, mengandalkan daging kami. Bapa di surga, kami yakin dan percaya kasih-Mu lebih besar daripada murka-Mu. Karena Tuhan selalu mengasihi kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan selalu setia mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami memuji memuliakan-Mu, kiranya Tuhan menguatkan iman kami agar selalu berserah kepada-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu HKBP Kana. Kiranya Tuhan memberkati kami seluruh jemaat ini, terutama jemaat-Mu yang hadir dalam gereja ini. Kami rindu dengan berkat-Mu Tuhan. Kami rindu dengan kasih karunia-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan memberikan dan mengabulkan segala doa kami yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada Amang Ropi Silaban, Inang Buru Manulang, yang telah membuka hati, memberikan persembahan kepada-Mu, persembahan khusus melalui jemaat-Mu ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati segala pekerjaan mereka, memberkati anak-anak mereka, dan semua yang mereka rencanakan, mohon Tuhan Engkau kabulkan. Bapa di surga, kami mungkin masih tidak layak di hadapan-Mu sampai detik ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi